Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Taib, kaif halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita pada syarah matan Jazariyah yang ditulis oleh siapa yang tulis? Nama lengkapnya? Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Jazari. Kenapa disebut Ibnu Jazari? Dinisbatkan kepada kotanya di Jazirah. Di mana itu Jazirah? Sekarang wilayah Turki, Suriah, sama apa itu? Irak. Baik, kita baca matannya dulu. Siapa yang mau baca? Nah, fadhal.
وبين
Wa in man Fuzan al-mim wan nun al-musyaddadatain alal mukhtar babut tanwin wan nun as-sakinah man paras wa hukmut tanwin yulfa wat daging Alas. Sekarang kita skron sudah masuk di bab tanwin wa nun as sakinah. Taib wa hukmu tanwin dan hukum tanwin wa nunin yulfa. Hukum tanwin dan sukun ada berapa? Hukum tanwin dan sukun? Nun sukun ada 4. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham, kemudian ada iqlab dan ikhfa. Di sini penulis menjelaskan bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan kalau dalam pengucapan, bagaimana cara membedakan nun sukun dan tanwin? Nah, di sini disebutkan kalau nun sukun berada pada pertengahan kata dan di akhir kata.
Kalau tanwin dia di akhir kata. Itu kalau dalam pengucapan. Caranya kita membedakan apakah dia tanwin atau nun sukun kalau dia berada dalam kalimat. Misal di sini contohnya ada sami'un. Kalau sukun kun kuntum. Kemudian kalau nun sukun terdapat pada isim, fiil dan huruf. Ada nggak contohnya di situ? Kalau dia tanwin hanya terdapat pada isim. Contohnya azimun. Kemudian dikecualikan dari huruf za, dari idza, dikecualikan huruf idza. Kemudian kalau nun sukun terwujud pada wasal dan waqaf. Kalau dia tanwin hanya kita dapatkan ketika wasal atau ketika bacaan disambung dengan kata yang ada setelahnya. Kemudian fa indal harfil halqi azhir. Dan baca jelaslah izhar tanwin dan nun sukun ketika bertemu huruf halq. Dan ketika huruf halq bertemu dengan izhar tanwin dan sukun, maka dia dibaca jelas. Contoh izhar. Huruf izhar ada berapa? 6. Izhar halqi ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha, gha dan kha. Contohnya kalau ain, hamzah, yan auna. Di sini ada yan auna atau man amana, kullun amana. Dia dibaca izhar. Kemudian huruf ain, wal an'ama. Kemudian min alakin. Kemudian wasi'un alim. Kemudian ada huruf ha. Bagaimana contohnya huruf ha? Ha tanhi. Aduh. Salah kan, Mak. Tanhituna. Kemudian ada manha. Kemudian ada apa ini? Azizun,
azizun hakimun. Nah itu contohnya. Kemudian arah huruf go. Fasayunghidun. Min ghairihim au qawlan ghairah. Kemudian ada huruf kha. Alimun khabir. Kemudian man khasyiyah. Kemudian latifun khabir. Semuanya dibaca izhar. Kemudian ada huruf ha. Min haja. Kemudian wa yanhauna. Kemudian fahal. Kaifa fahal antum? Huruf kaifa? Nun sukun bertemu ha. Fahal. Aina fahal antum? Kalau tanwin bertemu ha, tanwin bertemu ha mana? Cari di Al-Baqarah. Ada enggak? Pakai hafalan antum, jangan lihat Quran. Aduh. Doa. Bagaimana? Taib. Kemudian selanjutnya fil lami warra la bigunnatin lazim, dan harus membaca idgham tanpa gunnah ketika tanwin dan sukun bertemu dengan huruf lam dan huruf. Jadi ada dua huruf ketika bertemu dengan tanwin dan sukun, maka dia dibaca dengan idgham tanpa gunnah. Apa artinya idgham? Memasuk, meleburkan. Kalau gunnah berarti didengungkan. Kalau dia dibaca idgham tanpa dengung, berarti dimasukkan tanpa didengungkan. Cukup dileburkan, tidak boleh ditahan. Di sini kita ketahui bahwa hukum kedua dari nun sukun dan tanwin yaitu idgham. Tadi pertama ada izhar. Izhar itu terjadi pada berapa huruf? 6. Apa saja hurufnya tadi? Ada hamzah, ain, ha, kha, ghain dan ha. Kalau keenam huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dibaca izhar atau jelas. Kemudian yang kedua ada hukum bacaannya idgham. Idgham ini terjadi pada dua, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Maka dia dibaca gunnah tanpa idgham tanpa gunnah, dileburkan tapi tidak didengungkan. Kemudian idgham ini terbagi menjadi dua. Tadi ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah tadi itu yang dua huruf, ada huruf lam dan huruf ro. Kalau dia bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dia dileburkan dan tidak
dengungkan. Contohnya gimana? Sini la illam yantahi. La mana penghapus? La illam. Mana caranya? Gimana cara bacanya? Ini idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Bila. Coba baca Kahfi. San Mahdi. Itu. Dia tahan. Oke, la illam. Sawir. Baca. Ahsanta. Jadi di idgham bila gunnah itu ada dua huruf. Ketika nun sukun dan mim, nun sukun dan tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Contohnya la illam yantahi, kemudian la illam yantahi wailul wailul lil mutaffifin. Dibaca wailul li. Ini wailun. Kan sini wailun. Wailun di sini. Wailun lil gimana caranya? Fin. Salah. Ini. Kalau dia dibacanya langsung disambung wailul lil mutaffifin. Bagaimana kalau mim sukun bertemu dengan ra? Mir rabbihim. Kalau nun sukun tanwin bertemu ra? Tanwin bertemu dengan huruf ra. Kof. Tanwin. Di sini ada. Gimana caranya? Raufu. Di sini raufun. Ini salah. Raufun. Ini kan harusnya raufun rahim. Tapi dibaca raufur rahim, langsung dileburkan. Tanwinnya masuk ke huruf ra. Raufur rahim. Kemudian wa'ad giman bi gunnatin fi yuminu. Dan idghamkan disertai gunnah. Dan baca dengan idgham disertai gunnah, tanwin atau nun sukun ketika bertemu huruf yuminu atau yanmu, singkatan dari yanmu. Yanmu itu yuminu. Di sini ada huruf pertama huruf ya, kemudian huruf waw, kemudian huruf mim, kemudian huruf nun. Kecuali pertemuan itu pada satu kata seperti
dunia dan unwan au sinwan. Kalau ini dikecualikan huruf yang ini to tidak banyak. Dunia, kinwan, sinwan, bunyan. Kalau bertemu dengan huruf-huruf ini maka dia dibaca dengan izhar mutlak. Tapi kalau selain yang ini maka dia dibaca dengan idgham disertai dengan gunnah. Jadi hurufnya cuman ada apa itu idgham bi gunnah? Hurufnya ada 4. Pertama ada ya, waw, nun, mim. Bagaimana contohnya ketika nun sukun bertemu dengan huruf iya? Wa may ya. Wa may ya'mal wa may yuti'illah. Kemudian kalau nun sukun bertemu dengan ya maka dia dibaca dengan apa tadi? Memasukkan dengan dia dilebur kemudian ditahan di gunnah. Wa may. Kalau nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ya, gimana contohnya? Sini ada wujuh mana? Wujuhui wujuhun yauma. Ini kan ada tanwin. Kalau dia bertemu dengan ya, kenapa sukun? Maka dia dilebur dengan dengung. Wujuhui. Kalau tadi ro sama lam dileburkan tapi tidak didengungkan. Kalau ya ini dia dilebur dan juga didengung. Kemudian di huruf nun, gimana contohnya ketika huruf nun sukun bertemu dengan nun? Nun sukun bertemu dengan nun. Mai, itu huruf ya. Nun sukun bertemu ya, mai. Nun sukun ketemu nun. Bukan nun sukun. Nun sukun ketemu nun. Yang lain. Fathahillah. Gimana contohnya nun sukun ketemu nun? Wujud. Di juz berapa? Lan nadkhulaha hatta ya. Gimana? Seberapa? Juz 6. Gimana ininya? Wa yakhruju minha fa inna dakhilun. Itu kalau nun sukun ketemu nun. Kalau tanwin bertemu nun gimana? Tanwin bertemu dengan huruf nun. Tanwin ketemu dengan huruf nun. Amsha. Amsha. Jin atau jun? Amsyajun. Naba. Amsyajun nabatali. Ini didengung dengan dileburkan dengan dimasukkan dengan gunnah, didengung. Amsyajin
nabtali. Itu kalau huruf nun. Kalau huruf mim gimana? Kalau huruf mim nun sukun ketemu mim. Iya. Mim ba mimmain. Huruf mim sukun ketemu huruf mimmain. Itu dibaca sama. Kalau huruf mim nun sukun tanwin ketemu huruf mim. Gimana? Kafi. Tanwin ketemu huruf mim. Fi suhufim. Aduh. Fi suhufim. Fi suhufin mutahharah. Kemudian huruf waw. Gimana kalau nun sukun ketemu huruf waw? Miu. Miu wara bisa. Miu wara. Dia dibaca dengan kalau huruf tanwin bertemu huruf waw. Gimana? Surah Al-Ikhlas mawjud. Tidak ada. Itu nanti antum cari. Kemudian ini ada 4. Ini yang tadi, mana tadi ini? Yang dunia, kemudian kinwan, terus sinwan sama bunyan. Ini dikecualikan. Kalau 4 ketemu 4 kata ini dalam Al-Quran, maka dia dibaca izhar, namanya izhar mutlaq. Dan ini cuma ada 4 di dalam Al-Quran. Jadi antum hafal saja. Kalau ada dunia, ada bunyan, ada kinwan, ada sinwan, berarti dibaca izhar. Cuma 4 itu. Selainnya itu berarti dibaca idgham bigunna. Kemudian bait berapa sekarang? 68. Wal qalbu indal ba'i bi gunnatin kada. Dan bacalah huruf ini. Wa qalbun indal ba'i bi gunnatin kada. Dan bacalah dengan diiklabkan disertai gunnah. Berarti bacalah dengan diiklabkan disertai gunnah kalau nun sukun bertemu, ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kalau iklab itu huruf ba. Kalau tanwin dan nun sukun bertemu ba, maka dia dibaca iklab disertai dengan gunnah. Jadi hukum ketiga dari nun sukun dan tanwin tadi kan ada apa tadi yang pertama? Izhar, kemudian idgham, kemudian yang ketiga ada iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah merubah apa? Oke, merubah huruf nun menjadi mim atau merubah sesuatu dari bentuknya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah berarti mengucapkan nun mati atau tanwin seperti mim mati yang diikhfakan disertai dengan dengung.
Hurufnya ada berapa? Kafi. Hah? Huruf iqlab berapa? Besar, berapa huruf iqlab besar? Berapa huruf iqlab? Besar. Besar, berapa huruf iqlab? Huruf iqlab berapa? 3 atau 4? Berapa? Ayo. Kam. Berapa huruf iqlab? 4 atau 5? 4 atau 5? Mahdi, berapa iqlab tadi? Farid, berapa Farid? 3 atau 5? Farid, berapa huruf iqlab Farid? Iya, 5 atau 3? Ayo. Huruf iqlab. Antum beli di mana huruf iqlab 5 anu deh. Berapa? 4 atau 5? Farid. Berapa huruf iqlab? Iya, iqlab. Hah? 1 Ji. Sekiannya 1 Ji. Usman berapa Usman? Huruf iqlab? Hah? 7? Fauzan, berapa Fauzan? Iqlab. Apa itu 1? Nah, Faras, berapa huruf iqlab Faras? Huruf iqlab berapa? 1. Apa hurufnya? Oke. Jadi Mahdi. Ya, enggak apa-apa, namanya belajar Mahdi kan? Nanti Mahdi ingat seumur hidup itu. Nanti kalau Mahdi pulang dari sini, pokoknya sampai tua Mahdi ingat. Dulu saya di pondok pernah jawab 4 dan 5. Padahal ada 1, yaitu huruf ba. Bagaimana contohnya? Mim, ba, di. Nah. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Bibir dirapatkan. Nah. Bisa enggak kalau bibir enggak rapat, bisa enggak bilang? Hah? Mana? Sekuran kertas. Tidak bisa ya. Kalau tidak rapat bibirnya berarti tidak sempurna pengucapannya. Nah. Kemudian kada ikhfa lada baki hurufi ukhidha. Nah. Begitu juga dengan ikhfa dibaca disertai gunnah ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan selain huruf-huruf yang telah disebutkan. Tadi berapa huruf yang sudah disebutkan? Yang masuk di izhar, kemudian idgham, kemudian masuk di iqlab. Berapa? Huruf izhar berapa tadi? 6. Kemudian gunnah 4. 6. Ada ya. Di gunna, bila gunna 2, kemudian di gunna 4, berarti 6. Tambah 1 iqlab berarti 13. Nah, berapa yang tersisa? Ada 15 huruf. Nah. Di hukum nun sukun dan tanwin kita sudah belajar 4 hukum. Yang keempat apa? Faraz. Nun sukun dan tanwin kita sudah belajar 4 hukum tadi. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama. Ini yang keempat ikhfa. Yang pertama tadi. Yang pertama. Mahdi. Kita sudah belajar. Nah, yang kedua. Idgham ada berapa? Oke, kemudian yang ketiga iqlab. Kemudian yang keempat
Ikhfa. Huruf ikhfa berapa? Huruf ikhfa ada 15. Apa itu? Huruf, sebutkan satu. Sif za thana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi summa dhalima. Itu ada 15 huruf. Kemudian apa itu ikhfa? Apa itu pengertian? Mahdi, karena antum cerita terus, apa itu ikhfa? Apa itu ikhfa? Apa itu ikhfa? Apa pengertiannya secara bahasa? Atau apa yang antum pahami tentang ikhfa? Menyamarkan atau dijelaskan? Ikhfa itu dijelaskan atau disamarkan? Oke, disamarkan. Itu mengucapkan huruf di antara sifat izhar dan dia izhar itu sifatnya di antara izhar dan idgham. Dia di tengah-tengah. Tidak ke idgham, tidak juga ke izhar, tapi dia di tengah, dia samar. Tapi dia dibaca tanpa tasdid dan disertai dengan dengung. Di sini ada ikhfa yang harus dibaca tebal pada 5 huruf. Kemarin kita sudah belajar huruf apa kemarin yang tebal itu? Huruf itbaq. Ada apa kemarin? Berapa kemarin huruf itbaq? Ada? 5. 5 atau 6? Ada apa? Ada? So, terus do, to, zo sama kenapa ko? Ada ko 5. Di situ 5 huruf yang harus dibaca tebal. Gimana caranya kalau huruf so? Mansura an salatihim. So itu dibaca tipis atau tebal? Bal. Kalau za tipis. Contohnya mun. Kalau nun sukun ketemu dengan huruf za, hukum bacaannya apa? Fathahillah. Nun sukun ketemu huruf za. Nun sukun ketemu huruf za. Idgham atau iqlab? Nun sukun ketemu huruf za. Siapa bilang iqlab? Ikhfa dibaca samar. Gimana coba bacanya? Coba baca di papan. Di papan ini. Baca. Bukan zi. Mun. Coba. Dia dibaca apa itu ikhfa? Oke, samarkan. Kemudian huruf ta. Ada kan 15 tadi. Yang pertama ada so, kemudian za, kemudian ta. Contohnya ta gimana? Haba'am
Kaf. Gimana kalau huruf kaf? Kaf. Yan. Yan. Salah. Yan. Mana yanki'una? Yankusun. Yang. Coba Farid baca. Ini. Dia baca apa itu? Dia baca izhar atau ikhfa? Coba baca Farid. Dia dibaca ikhfa atau izhar? Hah? Apa Mahdi? Izhar atau ikhfa? Mahdi, izhar atau ikhfa? Jadi ingat, tadi kan kita sudah lewati. Kita lewati 13 huruf. Yang pertama huruf izhar itu ada 6. Kemudian ada idgham, ada huruf 6 huruf. Kemudian iqlab sah. Jadi selain dari 13 itu semuanya dibaca ikhfa, termasuk ini. Nun sukun ketemu huruf kaf dan huruf za. Kemudian ini dibaca tipis. Ada 5 yang dikecualikan tadi. Ada 5 yang dikecualikan. Sudah ini kita sudah masuk di ikhfa. Ikhfa ada 15 huruf. Dari 15 itu ada yang ditebalkan. Ditebalkan itu ada 5. Dia disebut dengan huruf itbaq. Selain 5 itu semua dibaca tipis dengan ikhfa. Jadi antum sudah hafal tadi huruf apa? Izhar, idgham sama iqlab. Itu antum sudah hafal kan? Kalau ini 15 terlalu banyak, antum ingat saja, oh ini tidak masuk di idgham, ini tidak masuk di iqlab ini. Berarti dia dibaca ikhfa. Paling ahsannya antum hafal juga huruf ikhfa. Supaya antum ingat kalau ketemu di Al-Qur'an, oh ini huruf ikhfa, huruf ikhfa berarti dia harus disamarkan dengan dengung sedikit. Fahim tafatahillah? Fahim tuh? Ini ada suaranya enggak? Cek. Baik, jadi nanti kita lanjutkan di bab mad. Mad. Baik, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu